Halo pencinta film, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini, tim The Professor ingin merekap sebuah film atau series yang berjudul Money Heist. Money Heist atau dalam bahasa Spanyol disebut La Casa de Papel, yang artinya rumah kertas, adalah serial drama televisi bertemakan kriminal dari Spanyol dan diproduksi oleh Alex Pina. Netflix merilisnya di seluruh dunia pada tanggal 20 Desember 2017 untuk season awal ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, tinggal subscribe aja. Dan intro. Cerita diawali dengan seorang pria yang sedang mengendarai mobil hendak menghampiri seorang wanita. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, kita perkenalkan beberapa tokoh terlebih dahulu. Seorang wanita berjaket merah bernama Tokyo, di depan dia ada seorang pria bernama Profesor, yang kiri bernama Rio, tengah bernama Berlin, dan yang kanan bernama Nairobi. Yang kiri bernama Oslo dan di sebelahnya bernama Helsinki. Seorang bapak bernama Moskow dan sebelahnya adalah anaknya yang bernama Denver. Mereka semua terlebih dahulu membuat rencana hingga matang. Ada aturan yang harus dipatuhi. Pertama, tidak ada nama asli. Kedua, pertanyaan pribadi. Ketiga, hubungan pribadi. Apa yang mereka rampok? Yaitu Badan Percetakan Uang Spanyol. Banyak beberapa tokoh penting lainnya. Yang ini bernama Monica, yang ini Alison Parker, dan yang ini bernama Arturo, pacarnya Monica. Dan perampokan pun dimulai. Tokyo dan Nairobi masuk lewat pintu depan. Kemudian perampok lainnya masuk lewat pintu belakang dengan cara membajak mobil polisi sebelumnya. Asli di sini keren banget, di mana Serio merata sistem keamanan agar mereka bisa masuk. Tokyo dan Nairobi memantau dari luar, kemudian masuk melalui pintu depan. Kemudian mereka masuk secara bersamaan dan mengumpulkan semua sandera dalam satu titik. Ada yang hilang sandera, yaitu Alison Parker. Ternyata setelah dicari-cari, mereka sedang mantap-mantap di kamar mandi. Singkat cerita, perampok mengumpulkan handphone para sandera di dalam suatu ruangan agar mereka tidak bisa menghubungi polisi. Perampok ini memiliki rencana, yaitu pura-pura meninggalkan tempat dan memancing para polisi datang. Singkat cerita, tak lama polisi datang. Kita diperlihatkan tokoh lainnya. Yang kiri bernama Raquel Murillo atau kita sebut saja Inspektur agar lebih mudah. Dan yang memakai kacamata bernama Angel. Beginilah cara mereka berkomunikasi antar pihak polisi, perampok yang ada di dalam gedung, dan Profesor sang dalang dalam aksi perampokan. Si Profesor ini menggunakan sebuah aplikasi pengubah suara. Jadi pihak kepolisian tidak tahu ini suara siapa gitu. Singkat cerita, pihak polisi langsung beraksi dan perampok mempunyai rencana menipu polisi dengan cara para sandera berpakaian sama persis dengan perampok. Ternyata perampokan ini bukan hanya merampas duit, melainkan mencetaknya dengan memperkerjakan para sandera. Di sisi lainnya, ternyata Profesor mendekati Inspektur agar perampokan berjalan lebih lancar. Dan ya, sekalian PDKT gitulah. Kembali ke dalam gedung, ternyata para perampok sudah mulai menggali terowongan dengan cara mempekerjakan para sandera. Para sandera mulai berkomunikasi dengan pihak polisi. Tak lama, wajah Rio sudah ada pada pihak kepolisian. Berlin menyuruh Denver untuk membunuh Monica karena mulai menggunakan HP-nya. Tetapi Denver tidak bisa melakukan hal tersebut. Dan Monica pun berpura-pura mati di hadapan Berlin.
Akhirnya Monica dibawa ke dalam suatu ruangan untuk diamankan. Di luar gedung, profesor mulai mendekati inspektur hingga datang ke tenda kepolisian dan mengamati situasi yang ada di dalam tenda tersebut. Si Moskow terlihat sesak napas dikarenakan mendapat informasi bahwa anaknya telah membunuh Sandra. Dan ia harus keluar ruangan untuk menghirup udara segar. Di atap gedung, terlihat para sandera dan perampok menggunakan pakaian dan topping yang sama. Tak lama, ada salah satu sandera yang mulai memberontak. Dan polisi pun mulai menembak, dan ternyata yang tertembak adalah si Arturo. Di sini, inspektur bernegosiasi dengan profesor untuk mengobati Arturo, tetapi inspektur mempunyai rencana terselubung. Dan ternyata yang memasuki gedung adalah si Angel dan dua perawat, dan profesor pun mengetahuinya. Para perampok mulai menggeledah satu persatu orang tersebut, dan mulai memasukkan sebuah alat ke dalam kacamata Angel untuk memantau dan mendengarkan apa rencana yang polisi buat. Di sini, para perawat mulai mengoperasi si Arturo. Di sisi lainnya, Monica sedang diobati oleh Denver dan ayahnya, Moskow. Di sini rencana polisi gagal dikarenakan topeng yang dipakai perampok dan Sandra berbeda dengan sebelumnya. Di sini ada scene menarik di mana inspektur menggunakan topeng yang sama dengan perampok. Apakah pertanda inspektur akan bergabung dengan profesor? Kita lihat saja nanti. Berlin menelpon profesor. Dia mengaku bahwa telah membunuh Monica dengan menyuruh Denver. Berlin siap menanggung resikonya apapun itu. Polisi telah mengetahui mobil yang dipakai oleh perampok tersebut. Profesor pun berlari menuju tempat rongsokan mobil yang dipakai perampok. Lalu profesor menghapus sidik jari dalam mobil tersebut dan meletakkan sebuah kancing jas yang dimiliki Berlin. Untuk keluar dalam area rongsokan tersebut, profesor rela menjadi gembel untuk menghindari kejaran dari polisi. Setelah itu, tak lama wajah Berlin sudah nampak di dalam tenda kepolisian. Profesor mulai beraksi lagi dengan cara membajak mobil polisi dan mempengaruhi orang yang profesor ketemui pas di tempat rongsokan tersebut agar wajahnya dia tidak terlacak oleh polisi. Setelah mendengar tembakan tersebut, inspektur pun masuk ke dalam gedung dan digeledah oleh perampok terlebih dahulu. Setelah itu, inspektur pun mencatat nama-nama Sandra yang masih hidup, yakni 67 Sandra. Di sisi lain cerita, profesor kedatangan tamu, yaitu Angel. Dia sudah mencurigai gerak-gerik dari profesor tersebut. Dia mengambil sebuah sendok dan melihat-lihat ruangan tersebut. Di dalam gedung, Arturito berencana melarikan diri. Dia berencana dengan salah satu sandera lainnya untuk keluar dari gedung tersebut. Di sisi lain, Salva atau profesor sudah dicurigai oleh inspektur, dan inspektur pun menggeledah dia di rumahnya tersebut. Dia memperhatikan isi ruangan tersebut, dan ternyata tidak ada apa-apa. Malah, inspektur ini dikasih cuka apel buatan profesor. Tak lama, mereka berdua pun mantap-mantapan.
kembali lagi ke gedung di mana beberapa sandera sudah melepaskan borgolnya dan salah satu sandera memukul si Oslo dari belakang hingga pingsan. Kemudian beberapa sandera melarikan diri. Denver yang sudah mengetahui rencana tersebut langsung berkumpul sesama perampok dan menjalankan aksinya. Di sini pun beberapa sandera lolos. Kemudian para perampok menutup lubang yang dibuat oleh sandera. Dan di sini pun terjadi baku tembak antara polisi dan para perampok. Singkat cerita, Helsinki menemukan Oslo sudah pingsan. Kemudian, para perampok pun mengecek keadaan Oslo dan ternyata kondisinya semakin memburuk. Di sisi lain, Profesor mengunjungi rumah ibunya Inspektur dengan niat membunuh ibunya, tetapi Profesor mengurungkan niatnya. Tak lama, Inspektur pun datang dan disambut oleh Salva atau Profesor. Inspektur meminta Salva untuk mengantarnya ke sebuah rumah, dan ternyata rumah itu adalah tempat merencanakan perampoknya si Salva ini. Dan season 1 ini berakhir.